Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 2, Solih Solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja bersama keluarga ya. Tetap semangat untuk melakukan pembelajaran di rumah. Oke, hari ini kita akan melakukan pembelajaran matematika, yaitu tentang pecahan. Pecahan merupakan sebagian dari keseluruhan. Nah, pecahan biasa dituliskan dalam bentuk A per B. Nah, A-nya adalah merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. A dan B ini diganti menjadi angka-angka. Contohnya 1 per 2. Maka 1 sebagai bilangan pembilang dan 2 adalah penyebutnya. Misalnya, Miss memiliki satu buah lingkaran. Nah, satu buah lingkaran ini akan Miss bagikan menjadi 2 bagian. Bagaimana caranya? Kita akan membuatnya sama besar. Maka ini misalnya lipat 2. Ya, seperti ini. Kalau sudah sama besar, maka bisa misalnya bagi 2. Nah, apakah sudah sama bentuknya? Nah, ya. Ini adalah merupakan 2 bagian dari satu lingkaran. Maka, satu bagian ini dinyatakan sebagai pecahan dari lingkaran tersebut, yaitu 1 per 2, di mana satu bagian dari 2 bagian lingkaran. Bagaimana kalau ini? Seandainya misalnya punya satu lingkaran tapi misalnya bagi 2 dengan cara yang tidak sama. Nih, misalnya lipat seperti ini. Kemudian misalnya bagi 2. Yang satu besar, yang satu kecil. Apakah ini termasuk dalam pecahan? Tidak ya, karena mereka berbeda besarnya. Yang satu kecil, yang satu besar. Tidak boleh tidak adil. Kita membagikannya harus secara adil seperti ini. Oke? Sampai sini sudah paham? Maka yang ini disebut dengan pecahan, yang ini bukan disebut dengan pecahan. Selain itu, kita juga dapat menyatakan pecahan dari benda dengan bentuk yang sama atau jenis yang sama. Misalnya, di sini misalnya punya, nah, nih, gambar apakah ini? Bentuk segitiga, ya. Nah, segitiga yang misalnya punya ini, yang satu ada arsirannya, yang 2 tidak ada arsirannya. Nah, berapa jumlah segitiga yang ada di sini? Ada 1, 2, 3. Ya, ada 3 ya. Nah, misalnya mau tanya, bagaimana kita menyebutkan bentuk segitiga ini ke dalam pecahan? Misalnya tanya untuk segitiga yang diarsir terlebih dahulu. Segitiga yang diarsir ada berapa? Ada 1 ya. Maka segitiga yang diarsir ini jika dinyatakan dalam pecahan terhadap keseluruhan segitiga yang ada di sini, maka ada 1 dari 3 bagian pecahan. Betul? Nah, jadi apabila kita menuliskannya di dalam pecahan, maka menjadi 1 per 3. Oke, 1 dari 3 segitiga ya. Untuk segitiga yang diarsir. Bagaimana untuk segitiga yang tidak diarsir? Untuk segitiga yang tidak diarsir, maka ini dinyatakan dalam pecahan 2 per 3. Oke, karena segitiga yang tidak diarsir ini adalah
2 segitiga dari 3 segitiga keseluruhan. Oke? Mudah kan? Nah, kita coba lagi ya. Oke. Bangun datar apa yang misalnya punya kali ini? Nah, ya betul, lingkaran. Ada berapa lingkarannya? Secara keseluruhan ada 5 lingkaran. 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke? Misalnya akan tanya, berapa pecahan yang ditunjukkan untuk lingkaran yang diarsir? Berapa ya? Untuk pecahan dari lingkaran yang diarsir, pecahannya adalah 1 per 5. Oke, good job. 1 per 5. Maksudnya adalah 1 bagian lingkaran dari 5 bagian lingkaran keseluruhan. Ya, karena lingkaran yang diarsir hanya 1. Bagaimana untuk pecahan dari lingkaran yang tidak diarsir? Udah tahu dong? Berapa ya? Pecahan untuk yang tidak diarsir, pecahan untuk lingkaran yang tidak diarsir adalah 4 per 5. Good job. 4 bagian dari 5 bagian lingkaran secara keseluruhan. Paham ya? Good job. Oke, sekarang misalnya akan kasih soal untuk kalian ya. Nah, siap-siap. Misalnya punya gambar ini. Apa gambar ini? Gambar hati. Ya. Gambar hati. Oke. Gambar hati ini, perhatikan pertanyaan misalnya baik-baik. Berapakah pecahan yang ditunjukkan oleh gambar hati berikut untuk gambar hati yang tidak diarsir? Nah, misalnya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Berapa jawabannya? Good job. 3 per 4. Kenapa? Karena bagian hati yang tidak diarsir ada 3 bagian dari 4 bagian hati secara keseluruhan. Maka pecahan untuk hati yang tidak diarsir adalah 3 per 4. Yeay, kalian keren. Satu lagi ya. Ini gambar apa? Ini bangun datar persegi panjang. Oke. Nah, berapakah pecahan untuk bagian persegi panjang yang diarsir? Ayo, berapa? Pecahan untuk bagian persegi panjang yang diarsir adalah 2 per 4. Oke. 2 per 4. 2 bagian dari 4 bagian persegi panjang secara keseluruhan. Nah, sampai sini udah paham ya? Bagaimana kalau yang tidak diarsir? Yang tidak diarsir sama 2 per 4 juga, karena di sini sama-sama 2 bagian persegi panjang dari 4 bagian persegi panjang secara keseluruhan. Paham ya? Hebat. Nah, jadi seperti itu. Apabila kita ingin membagi sebuah benda menjadi beberapa bagian untuk menyatakan suatu pecahan, kita harus membaginya secara sama rata, sama besarnya, sama bentuknya, sama ukurannya. Paham ya? Nah, mudah kan untuk pembelajaran pengenalan pecahan kali ini? Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Boleh untuk latihan ada di buku tematik, silahkan dicari. Nah, pasti kalian bisa, misalnya yakin sekali. Oke,
Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nanti kita ketemu lagi ya. Miss kangen sama kalian. Semangat terus pembelajaran di rumah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.